Berikutnya makruhatut tayammumi, ya. Hal-hal yang makruh saat tayamum. Makruhatut tayammumi itsnani, yang dimakruhkan ketika tayamum itu ada dua. Takrirul mashi wa taktsirut turabi, mengulangi usapan dan memperbanyak tanah. Nah, sebenarnya di sini lafaz makruhat itu tanda kutip kurang tepat, ya. Karena makruhat itu kan jamak muannats salim, ya. Jamak itu kan minimal 3. Sementara di sini makruhatut tayammum ada berapa? Ada 2. Berarti kan belum jamak. Jadi sebenarnya mayukrahu fit tayammumi itu lebih tepat, ya, atau mungkin lebih bagus kalimatnya dibandingkan dengan makruhatut tayammum. Karena kalau berbicara makruhatut tayammum ya minimal 3. Ini cuma ada 2. Berarti bagaimana kita menyebutkannya sebagai jamak, gitu ya. Jadi ini hanya masalah pelafalan saja, tidak mempengaruhi ke makna, gitu ya. Makruhatut tayammumi itsnani, yang dimakruhkan ketika tayamum itu ada 2. Jadi cuma ada 2. Satu takrirul mashi, ya, mengulang atau melakukan berulang kali al-masah, ya, mengusap usapan. Ya, jadi sebagaimana tadi kita sampaikan dalam permasalahan sunnah-sunnah tayamum, semua sunnah wudu itu merupakan sunnah tayamum kecuali satu, kan, taslif. Ya, taslif itu kan mengulangi basuhan kalau dalam wudu, ya, mengulangi basuhan sampai 3 kali, itu namanya taslif. Nah, kalau dalam permasalahan tayamum itu enggak sunnah, bahkan menjadi makruh kalau kita melakukan usapan yang kedua ke wajah atau melakukan usapan kedua ke tangan. Jadi setelah muka selesai diulang lagi, yang keduanya jadi makruh. Karena takrirul mashi masuk ke dalam makruh, ya, masuk dalam perkara makruh. Berikutnya wa taktsirut turabi, ya, memperbanyak tanah, ya. Ini kalau seandainya wah ini kurang tebal ini tanahnya atau debunya, kemudian sampai digesek-gesekan tangannya itu ke tanah, ya, sampai benar-benar nempel tanah itu. Nah, itu sebenarnya makruh. Jadi pada hakikatnya ini kan maknawi, ya. Dalam arti sebenarnya letakkan saja tangan itu ke tanah, yang penting ada debunya, debu menempel itu sudah. Bahkan setelah itu disunahkan untuk apa? Untuk di takhfifut turab, kan, diringankan. Artinya nggak perlu juga untuk terlalu tebal, jadi sampai tanah itu di sini gitu kan, sampai nempel tanah, sampai digosok-gosok sampai benar-benar nempel, ya. Nah, misalkan biar pasti keren, sisa ibadahnya nampak gitu, kan, seperti itu. Ya, sisa ibadahnya nampak gitu kan, ini tanah-tanah, oh itu kenapa mukanya itu, ya, oh saya habis tayamum, ya. Tapi kalau beberapa orang kan, kenapa itu mukanya berdebu, ya? Ya karena belum mandi gitu. Bagi sebagian orang, jangan dilihat muklis lah, kasihan, udah nggak mandi disebutin lagi. Ya. Jadi itu nggak perlu, ya. Jadi itu sebenarnya hakikatnya maknawi. Yang penting adalah kita meletakkan tangan di tanah yang ada debu, lalu kemudian diringankan, kemudian muka udah, meskipun nggak kelihatan pun, ya, tetap itu dianggap sebagai sudah tayamum. Makanya taktsirut turab, memperbanyak tanah, itu hukumnya adalah makruh, karena itu bertentangan dengan sunnahnya. Sunnahnya kan takhfifut turab, ya, sunnahnya takhfifut turab, ya, takhfifut turab. Sehingga kemudian ketika meringankan itu hukumnya sunnah, maka kalau kita memperbanyak tanah itu secara otomatis hukumnya menjadi makruh. Nanti ada istilahnya makruh, ada istilahnya khilaful aula, ya. Nanti kalau baca kitab fikih itu nanti ada namanya makruh, ada namanya khilaful aula. Itu 2 hal yang sama secara makna sebenarnya. Yang membedakan adalah keberadaan dalil yang menyebutkannya ada apa tidak. Jadi contoh misalkan seperti ini. Kalau seandainya disunahkan untuk berdiri, ya, sunnah untuk berdiri, oke, apa hukumnya duduk ketika itu? Apakah lawan sunnah otomatis jadi makruh? Bisa. Khilaful aula juga bisa. Sekarang berdirilah kamu misalkan. Kemudian dia nggak berdiri. Apakah dia dianggap melakukan hal yang makruh atau khilaful aula saat itu? Lihat, adakah dalil yang menyebutkan bahwasannya tidak berdiri itu makruh atau tidak? Misalkan ada perintah berdirilah, itu saja perintahnya, maka duduk itu khilaful aula namanya. Tapi misalkan ada perintah berdirilah dan jangan duduk, gitu. Nah, duduk saat itu namanya makruh karena ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya namanya khilaful aula. Jadi makruh dan khilaful aula itu sama-sama lawan dari sunnah.
Bedanya kalau ada juga selain dalil yang menyunahkan, ada dalil yang memakruhkan, itu namanya makruh. Tapi kalau ada dalil sunnah, kita memahami makruh lawan dari sunnah, itu namanya khilaful aula. Seperti itu nanti ada dalam permasalahan fikih, wahada khilaful aula. Contoh, misalkan dalam permasalahan ini, orang berpuasa, ya. Lalu kemudian ada gelas, ada isinya jus. Kumur-kumur dia sama jus, batal nggak puasanya? Ada orang kumur-kumur pakai jus pas puasa, batal nggak puasanya? Ya, kurang kerjaan ya. Kan biasa aja mau dia kumur-kumur pakai jus kayak gitu kan, terserah dia. Batal nggak puasanya? Nggak. Sunnahnya apa? Nggak kumur-kumur kan? Nah sekarang kumur-kumur dia. Itu makruh atau khilaful aula? Adakah larangan secara eksplisit yang menyatakan bahwasanya janganlah kamu kumur-kumur dengan jus ketika puasa? Nggak ada kan? Tapi kita memahaminya terlarang atau sebaiknya tidak dilakukan dari mana? Karena melawan sunnah kan, kebalikan dari sunnah gitu kan. Karena tidak ada dalil, namanya bukan makruh, tapi namanya khilaful aula. Tapi kalau ada hadisnya misalkan janganlah kamu kumur-kumur dengan jus ketika itu. Nah, perintahnya ada untuk tidak kumur-kumur, larangannya ada untuk tidak kumur-kumur. Nah, larangan itu namanya makruh. Gitu. Tapi kalau nggak ada lawannya, nggak ada dalilnya, nggak ada pendukungnya, itu namanya khilaful aula. Ya, itu bedanya khilaful aula dengan makruh seperti itu. Ya.